kok ikut? Zelina bingung kalau Sean tiba-tiba ikut duduk di belakangnya. Padahal beberapa saat lalu Zelina sudah mencium punggung tangan Sean karena hendak pulang usai memastikan sang suami dan juga para karyawan Sean makan siang. Sudah selesai. Aku kerja setengah hari, pinggangku sakit. Memiliki istri yang lurus-lurus saja adalah sebuah anugerah yang Sean syukuri setiap saatnya. Zelina tidak bodoh sebenarnya. Sean sadar betul, istrinya sangat pintar. Namun salah satu kelemahan Zelina adalah terlalu percaya. Termasuk bualan Sean yang terkadang mengada-ada. Sakit? Kenapa baru bilang, Mas? Kenapa bisa sakit? Kerjanya berat ya? Lumayan. Mau gantian? Masih yang bawa motornya? Tawar Sean, tapi tangannya sudah memeluk sang istri dari belakang. Tidak usah, aku bisa kok. Ini pertama kali aku boncengin Mas di jalan raya, jadi jangan banyak gerak. Seketika niat untuk bermanja di belakang sang istri mulai muncul begitu saja. Sean melupakan hal ini. Istrinya baru bisa mengemudi belum lama. Terjun ke jalan raya juga baru siang ini. Firasat buruk tiba-tiba menghampiri Sean, seiring dengan Zelina yang mulai melajukan motornya. Bismillah dulu, nah. Sudah, Mas, tenang saja. Bagaimana bisa tenang? Saat ini Sean tengah berada di persimpangan dilema. Ada dua kemungkinan tentang bahaya yang akan datang. Jika bukan ditabrak, maka istrinya yang akan menabrak. Sayang, lebih baik Mas saja, bahaya. Iya, Mas, jangan banyak gerak dibilangin. Perjalanan yang biasanya Sean tempuh tidak sampai 5 menit itu terasa benar-benar lama. Sudah berapa kali Zelina hampir cari perkara dengan pengendara yang lain. Jika tahu istrinya begini, sama sekali Sean tidak akan memberikan izin untuknya keluar sendirian. Hingga memasuki pagar rumahnya, tubuh Sean lemas, dengan bibir yang kini tampak pucat. Bagaimana Zelina yang butakan rambu lalu lintas benar-benar membuat Sean berpikir dua kali untuk mengizinkannya pergi sendiri setelah ini. Gimana? Aku bisa kan, Mas? Tanya Zelina dengan memperlihatkan senyum kebanggaan terhadap pencapaian tertingginya. Bisa. Bisa kecelakaan. Sini kontaknya. Saud Sean yang kini menengadahkan tangannya. Wajah cemberut Zelina tidak akan membuatnya iba. Sean tetap meminta hingga sang istri terpaksa menuruti kemauannya. Mas, kok begitu? Katanya motor ini buat aku, masa diambil lagi? Kalau sudah bisa, melihat kemampuanmu tadi Mas jadi berpikir ribuan kali. Mas, memangnya kemampuanku kenapa? Buktinya kita sampai dengan selamat sekarang. Tutur Zelina melemah dan merasa tidak diperlakukan adil oleh Sean saat ini. Tetap tidak. Kemampuanmu masih nol besar. Sen kiri belok kanan, diminta rem malah ngegas. Kacau. Kalau sampai celaka bagaimana? Kalau memang belum bisa, jangan coba-coba. Tegas Sean meninggi tanpa sadar jika itu menyakiti hati sang istri. Untuk pertama kalinya Zelina berdecak kesal seraya mendahului sang suami. Dia marah. Mungkin saja. Jika tidak marah, mana mungkin sampai mengentakkan kaki seperti itu. Dia marah. Terserah. Lebih baik marah dibandingkan aku harus gila. Ungkap Sean kemudian ikut masuk dengan santainya. Selama ini Zelina tidak pernah menunjukkan kemarahan atau semacamnya. Mungkin karena selalu dituruti, Sean juga tidak pernah membatasi keinginannya. Namun untuk yang kali ini Sean tidak bisa tinggal diam. Tidak seperti biasa, keduanya sama-sama membisu siang ini. Hanya ada suara Mina, asisten rumah tangga yang menyapa Sean ketika pria itu masuk. Sementara Zelina kini meneliti anak tangga dengan wajah cemberutnya. Kemarahan Zelina tidak berhenti di sana. Tiba di kamar wajahnya masih sama. Sean tersenyum tipis, seraya menatapnya melalui ekor mata. Terlihat jelas Zelina mencoba mengabaikannya, mencari kegiatan asal, sampai buku yang Zelina baca saja kini terbalik. Tidak apa, Sean biarkan sang istri menikmati kekesalannya. Menghadapi kemarahan wanita bukanlah hal yang sulit bagi Sean. Berharap saja, semoga yang kali ini juga bisa Sean luluhkan dengan mudah. Jika biasanya harus diperintah lebih dulu, siang ini Sean lebih mandiri dan membersihkan diri tanpa perlu diperintah lebih dulu. Selama di kamar mandi, pikiran Sean melayang terlalu jauh, hingga pria itu seketika menyesali tindakannya. Apa mungkin aku berlebihan? Sean menggigit bibirnya. Guyuran air di atas kepalanya membuat pria itu mampu berpikir dengan kepala dingin. Setelah dia pikir-pikir lagi, dia memang salah dalam menyampaikan kata-katanya dan terkesan meremehkan Zelina.
Cukup lama Sean menghabiskan waktu hanya untuk membersihkan diri. Pikirannya sama sekali tidak tenang sebelum wanita lemah lembut itu kembali tersenyum dan memanggilnya dengan suara khas yang selalu berhasil membuat Sean luluh. Keluar dari kamar mandi dengan secebis perasaan bersalah yang menggelora dalam benaknya. Selina masih berada di posisi sebelum Sean tinggalkan ke kamar mandi. Tidak lagi memegang buku, melainkan potongan kuku. Sean menelan salivanya pahit, kala tidak melihat pakaian yang biasa Selina siapkan di saat dirinya sedang mandi. Istrinya tidak main-main, sekali marah dan caranya begini. Sayang, masih marah. Tanya Sean yang kini duduk di tepian tempat tidur bersama, masih dengan handuk melilit di pinggangnya. Sama sekali pria itu tidak berpikir mencari baju lebih dulu. Tidak ada jawaban. Selina masih membisu dan fokus memotong kukunya. Dia benar-benar marah. Semua ucapan Sean membuatnya terluka. Tidak pernah dibentak, dan tadi Sean sedikit meninggi. Dan jelas itu menyakitkan hati. Zalin, Tidak hanya diam, tapi juga menepis tangan Sean yang menyentuh pipinya. andai ku tahu marahnya begini, mungkin tidak akan seperti tadi. Zalina, Sean menghela napas panjang. Hingga selesai memotong kuku kakinya, sang istri masih diam membisu. Mulutnya sudah berbusa mengucapkan kata maaf, tapi masih tetap dianggap tidak ada oleh Zalina. Hingga pria itu merebut paksa potongan kuku yang selalu menjadi alat untuk mengabaikan Sean. Balikin, kuku kelingkingnya belum rapi. Tanpa menatap, bibirnya masih maju seperti tadi dengan suara dingin yang membuat Sean tertampar berkali-kali. Jiwa Sean yang terbiasa membuat masalah tanpa sadar melempar pemotong kuku itu ke kolong meja rias Zalina. Cukup jauh memang, dan hal itu sontak membuat Zalina semakin kesal dan beranjak dari tempat tidur meninggalkan Sean yang kini masih menatapnya. mau kemana? Kita belum selesai bicara, nah. Apa? Mas cukup renungi kesalahannya apa? Jangan banyak tanya. Istrinya tetap tidak peduli. Sean pikir sang istri menjauh hanya untuk mengambil pemotong kuku yang terlanjur Sean lempar ke kolong meja itu. Nyatanya, Selina justru keluar kamar, hingga Sean beranjak dan mengikuti langkah sang istri. Bahaya jika sampai Mina tahu keduanya cekcok hanya karena masalah sepele. Zalina kembali. Nyatanya, kesabaran Sean masih seperti dahulu. Tipis, melihat Selina terus mengabaikannya, dan kini hendak menurun di anak tangga. Pria itu berlari dan membawa paksa Selina masuk ke kamar. Sempat berteriak, Selina terkejut kala tangan kekar Sean melingkar di pinggangnya. Mungkin Mina mendengar suaranya yang semakin panik, kala Sean justru membawanya bak karung beras. Tiba di kamar, tanpa pikir panjang Sean mengembaskan tubuh Selina ke atas ranjang. Pertama kali pria itu melakukan hal demikian. Selina yang tadi sempat kesal mendadak bergetar, kala Sean menarik pergelangan kakinya, hingga posisinya pas di tengah-tengah. Mas jangan macam-macam ya. Aku bisa mengadukan perbuatan Mas barusan ke Abi dan Mas Agam. Adukan saja. Mereka pasti membelaku. Kau lupa apa yang Abi katakan sebelum melepas kita berdua? Zalina, apapun masalah kalian, selesaikan secara terbuka dan cukup berdua. Jangan sampai orang lain mengetahui masalah kalian, termasuk Abi sekalipun. Dengan bicara santai sekali, Sean merangkak naik ke atas tempat tidur, hingga membuat Selina mulai was-was dan menutup kakinya rapat-rapat. Menjadi teman tidur Sean berbulan-bulan, jelas paham makna tatapannya. Tatapan penuh damba yang selalu Sean tujukan padanya sebelum melakukan penyatuan. Sayang, sudah selesai. Selesai. Pertanyaan Sean sungguh membuat hatinya bengkak. Marah saja belum usai, dan dia sudah bertanya hal lain. Meski tahu sama sekali tidak akan bisa menghindar, Selina masih memilih bungkam dan mengabaikan Sean yang mulai mengecup lehernya. Diam berarti iya. Sudah kan? Belum. Jawab Selina yang membuat Sean kini menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Selina. Belum juga. Kenapa lama sekali, nak? Mas, aku masih marah. Bisa-bisanya kamu begini. Habis bentak-bentak aku, setelahnya kamu begini. Jangan egois jadi suami. Bukan cuma Mas yang bisa Celotehan Selina terhenti kala jemari Sean menelusup lapangan tempurnya. Entah kapan Sean memulai, hingga tanpa sadar tangan Sean sudah bergerak sejauh itu. Bentak? Mas tidak pernah membentakmu. Mas begitu karena khawatir, nak. Sean dulu pernah patah kaki karena kecelakaan lalu lintas. Salah jika khawatir sama istri sendiri.
Tidak kan? Tanya Sean menatap pekat wajah Zelina yang kini tengah berusaha menahan agar desahan kedua kali tidak lolos dari bibirnya. Tapi mas, bentak. Kalau tidak bentak, kenapa suaranya naik 1 oktav? Ucap Zelina bergetar dan menahan tangan Sean agar sejenak menyingkir dari perutnya. Maaf, Mas hilaf nah. Zelina memang tidak sekuat itu dengan sentuhan Sean. Sekalipun dia mencoba agar pria itu berhenti, tapi tubuhnya seolah berianat dan menunggu Sean berbuat lebih dalam. Kenapa jadi gampangan begini? Tolak, Zelina, tolak. Zelina tengah mengutuk dirinya sendiri yang bahkan tidak mampu menolak ketika Sean melahap bibirnya dengan serius. Kelumatan penuh tuntutan dengan harapan Zelina akan membalas, terus Sean berikan, hingga napasnya tersengal. Sudah selesai kan? Jangan jawab belum. Mas sudah membuktikannya. Bisik Sean usai mengakhiri pagutannya. Senyum tipis terlihat begitu nyata di wajah tampan Sean yang kini tengah berkuasa di atas tubuhnya. Anggukan Zelina adalah lampu hijau dari istrinya. Jelas, Sean tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk segera mengeksekusi sang istri. Hampir 10 hari dia puasa. Mana mungkin Sean sanggup menunggu hingga selepas Isya. Bercinta usai pertengkaran memang lebih menantang. Meski istrinya tetap cemberut, Sean sama sekali tidak peduli. Akhirnya juga Zelina mendesah dengan hentakan pelan yang dia berikan. Awalnya niat Sean tidak begini, tapi karena sebal akibat Zelina abaikan, bahkan mengancam akan mengadu pria itu memilih jalan pintas yang membuatnya tidak akan keluar dalam waktu dekat. Bahaya jika terus marah dan diambak tugu ibu kota. Sean tidak sekuat itu diabaikan. Lenguhan dan arangan kini menggantikan perdebatan dan permintaan maaf Sean yang tadinya sedikit memanas. Menyaksikan tubuh Zelina yang bergelincang hebat adalah bagian favorit bagi Sean. Wajah istrinya yang memerah dan napas yang tersengal-sengal menunjukkan jika dia pemenang sesungguhnya. Kau jangan bermimpi, Irham. Dia benar-benar milikku sekarang. Sean membatin sebelum kemudian membuat kepala Zelina menengadah ke atas. Kala kembali mengucap miliknya lebih dalam lagi. Hanya Sean yang akan merasakan bagaimana kehangatan lorong sempit itu memijat miliknya hingga menjalakan panas ke ubun-ubun. Mas Sean. Iya sayang, lepaskan lagi. Aku hanya milikmu, Zelina. Sean merengkuh erat tubuh Zelina yang kini terus menegang. Kala mencapai puncak kesekian kalinya, semakin dia mengingat bagaimana Irham yang menguntit setiap hari, semakin Sean menggila di atas tubuh Zelina, hingga di bibir sang istri hanya terucap namanya. Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia, Zelina. Sean meracau sebelum kemudian tubuhnya ambruk di atas sang istri. Keduanya saling menatap sesaat. Sean tertawa sumbang kala Zelina memutar bola matanya malas. Mungkin menyesal, tapi terserah, Sean tidak begitu peduli. Sayang, masih marah? Tanya Sean tersenyum tipis seraya mengusap bibir basah Zelina dengan ibu jari. Dasar licik. Zelina mencubitkan bibir seraya menatap kesal Sean yang kini tersenyum tanpa dosa. Masih. Kalau masih aku akan ulangi lagi. Pinggangku masih kuat 2 jam ke depan. Tadi katanya sakit, dasar pembohong. Ah ya, tapi tidak terlalu sakit sekarang. Sakit karena jarang bergerak. 10 hari tidak olahraga jadi sedikit kaku. Jawabnya santai hingga membuat tangan Zelina mendarat sempurna di keningnya. Bersambung.